Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah senang rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman kembali hari ini di seluruh penjuru dunia dan dari seluruh penjuru Nusantara dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya akan memperdengarkan kepada teman-teman testimoni dari Ibu Sari di Sulawesi Selatan, ya. Jadi beliau ini juga terinspirasi dan termotivasi untuk mendawamkan salawat setelah mendengarkan video-video dari saya dan setelah menonton video-video dari saya. Namun teman-teman, saya perlu mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe di channel YouTube saya ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya di bawah video saya sebelah sini, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari setiap update video terbaru saya. Gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang ingin testimoni salawatnya ditampilkan di channel YouTube saya ini, silakan saja langsung mengirimkan audio testimoninya lewat WhatsApp di nomor 0812 771 62924 di 0812 771 62924. Insya Allah nanti akan saya tampilkan di sini. Ya, begitu teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya video ini sebanyak-banyaknya dari media sosial yang teman-teman punya, dari Facebook, Twitter, grup WhatsApp, Instagram, dan apa saja, sehingga semakin banyak teman-teman yang mungkin saja belum mengetahui channel ini dengan melihat video-video yang ada di sini, sehingga mereka pun termotivasi untuk mengamalkan salawat. Dan teman-teman yang sudah men-share juga, insya Allah akan mendapatkan berkah pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, Mbak Sari ini yang ada di Sulawesi, beliau ini mengamalkan salawat ya. Beliau ini banyak mengalami keajaiban, diantaranya ATM-nya terisi, ada juga kejadian-kejadian yang lain yang mungkin saja sangat terjadi di luar logika ya. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita mendengarkan testimoni dari Mbak Sari di Sulawesi Selatan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sari, asal Kota Pangkep, Sulawesi Selatan. Ustaz Mukhlis yang dirahmati Allah serta para pencinta salawat yang dirahmati Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah Ustaz, selama saya mengikuti channelnya Pak Ustaz dan mendawamkan salawat, banyak sekali keberkahan yang saya dapatkan dan saya peroleh. Awalnya ya Ustaz, saya kurang percaya dengan keberkahan salawat, dan saya mendapat channelnya Pak Ustaz ini dari kakak saya. Ketika itu tiba-tiba ATM saya terisi sendiri sebanyak 400.000. ATM yang dipegang anak saya di pondok. Waktu itu dia minta transfer 400.000 dan ditransfer oleh bapaknya. Setelah sore dia SMS lagi, katanya ibu minta transfer lagi 200.000 untuk biaya beberapa hari saya mau puasa Rajab. Jadi saya tanya bapaknya, katanya di mana kita mau ambil uang untuk 200.000 transferkan. Sedangkan saya juga punya bisnis online Ustaz ya, yang kebetulan waktu itu saya sudah isi saldo untuk transferan online. Tapi setelah saya cek, alhamdulillah masih ada 200.000. Dan ketika itu saya transferkan anak saya 200.000. Tapi setelah malam ketiga saya cek saldo saya, kok kembali ini 200.000, berarti tidak terkirim dong. Jadi pas hari Jumat anak saya telepon dari pondok, jadi saya tanya, nak gimana, sudah ditarik itu 400.000-nya? Sudah ibu, alhamdulillah saya sudah bayar administrasi di pondok. Terus ibu minta maaf nak, 200.000-nya ibu sudah kirim tapi gagal terus kan. Jadi saldo ibu kembali, sehingga ibu transferkan untuk pesanan online saja. Jadi katanya anak saya, ada kok bu, saya sudah tarik 400.000 malamnya. Terus besok sore saya cek rekening itu ATM masih ada 400.000 bu. Jadi saya tarik lagi.
Jadi saya bertanya 400.000, jadi totalnya itu Bu katanya 800.000. Jadi saya heran, itu 400.000-nya itu dari mana katanya. Oh mungkin ibu yang transfer gagal, terus kita transfer lagi gagal. Tapi seingat saya ATM saya tidak pernah isi. Saya isi ATM itu pada saat anak saya butuh. Jadi selama ini saya tidak pernah isi rekening saya. Terus saya tanya bapaknya, katanya bapaknya, tidak, saya tidak transferkan ke anakmu, di mana saya mau ambil uang. Jadi saya berpikir, ya Allah, mudah-mudahan ini keberkahanmu, karena amalan yang dilakukan anak saya di pondok. Jadi ketika itu saya cerita sama kakak saya yang selama ini Ustadz, dia pengikut channelnya Ustadz, dia termasuk pengikut yang setia sama channelnya Ustadz. Dia bilang sama saya, oh iya adek, jangan heran, sudah banyak kejadian, sudah banyak testi, coba adek ikuti channelnya Ustadz Mukhlis, sudah banyak di situ testi adek. Dan alhamdulillah Ustadz, sejak saat itu saya mulai mengikuti channelnya Pak Ustadz selama 3 hari. Saya cerita juga sama bapaknya, akhirnya bapaknya juga termotivasi. Sejak saat itu alhamdulillah awal April kemarin saya mulai mendawamkan salawat. Yang awalnya selama 1 minggu itu saya bersalawat, cuma bersalawat dan salat 5 waktu aja. Tapi entah kenapa dalam 1 minggu itu ibadah saya merasa kurang. Dan saya juga mendapat motivasi dari beberapa testi Pak Ustadz. Akhirnya saya meningkatkan amalan ibadah saya, di mana salat sunnah rawatib saya itu saya merasa harus laksanakan setelah sholat tahajud, salat duha, dan salat sunnah yang lain. Jadi sudah masuk minggu kedua Ustadz, selama sudah hampir ini 3 minggu saya selalu melaksanakan salat sunnah rawatib, itu tidak pernah ketinggalan. Salat tahajud walaupun biasa kadang saya terlambat karena ada anak bayi saya, dan alhamdulillah itu salat duhanya tidak pernah ketinggalan. Dan amalan saya itu Ustadz, salawatnya itu yang seingat saya 100 kali ba'da sholat, dan istighfar 100 kali, tasbih malaikat 100 kali itu ya. Dan selebihnya itu selama berhari-hari itu setiap saat saya tidak bisa hitung, jelasnya setiap ada waktu saya salawat terus. Dan amalan saya itu Ustaz, sebelum masuk waktu subuh saya itu istighfar 100 kali, tasbih malaikat 100 kali, salawat 100 kali. Ba'da salat witir hingga masuk waktu sholat subuh. Setelah sholat subuh saya zikir sholat dan dilanjut dengan surah Al-Waqiah. Setelah surah Al-Waqiah saya baca zikir pagi, begitu juga dengan sorenya Ustadz. Sudah asar saya zikir sudah asar, dan surah Al-Waqiah itu saya merasa wajib apabila sudah salat subuh atau asar. Dan setelah surah Al-Waqiah saya zikir petang, lalu saya beraktivitas sambil menunggu sholat maghrib. Begitu juga dengan subuhnya beraktivitas hingga siap-siap untuk pergi mengajar. Dan yang saya heran ya Ustadz, sebelum saya ke sekolah itu saya merasa terbebani apabila tidak melaksanakan sholat sunnah isyraq. Jadi setiap itu sebelum saya berangkat ke sekolah, Ustadz mengajar, saya juga kan salah satu honor di sekolah Ustadz, di sekolah negeri. Jadi sebelum saya berangkat saya sholat isyraq dulu sebelum berangkat, dan begitu sampai di sekolah ada sisa-sisa waktu istirahat saya luangkan untuk sholat duha. Dan di sela-sela itu saya zikir dan istighfar setiap saat dalam hati, baik dalam hati maupun lisan ya Ustaz itu. Dan adapun keajaiban yang saya alami banyak Ustaz ya. Salah satunya itu kemarin alhamdulillah, yang selama ini honor saya selama 2 tahun cuma walaupun sedikit alhamdulillah 300.000 ya, disyukuri Ustaz ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu Ustaz, kemarin pas hari Sabtu honor saya itu yang saya terima 1 juta, dimana pada saat itu saya butuh sekali karena ada banyak pesanan online saya, tapi modal saya sudah habis Ustaz ya. Alhamdulillah, mungkin dengan keberkahan salawat itu alhamdulillah doa saya dijabah ya, diterima dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz.
Dan banyak lagi ya Ustadz, keberkahan yang saya peroleh. Salah satunya itu Ustadz, kan pesan online saya banyak dari teman juga yang mengajar di sekolah, dimana kalau ambil barang katanya utang dulu, nanti ayah ndak apa-apa. Tapi alhamdulillah selama saya mendawamkan salawat itu, yang menghutang sama saya itu merasa terbebani. Setiap melihat saya pasti dia ingat, tanya, ada utang saya ya, ada utang saya, ayah ndak apa-apa, nanti ada. Katanya merasa terbebani Ustaz. Bahkan pernah ya Ustaz, teman saya itu satu orang selama 3 hari dia tiap ketemu saya itu dia selalu ingat utang, sehingga ketika saya melihat dia, saya yang bersembunyi Pak Ustadz, bukan dianya. Saya bersembunyi karena tidak enak, pasti kalau dia lihat saya pasti dia ingat utangnya. Dan alhamdulillah ya Ustadz, itu selama saya mendapatkan salawat itu, pesanan orang yang pesan sama saya itu dia panjar atau bahkan dia lunasi sebelum barangnya datang. Katanya biar adik supaya usahanya lancar. Masya Allah, alhamdulillah. Dimana sebelum saya mendapatkan salawat, dimana kan kalau kita pesan online itu orangnya tidak mau bayar sebelum dia barangnya ada. Jadi alhamdulillah Ustaz, semenjak saya dalam salawat itu, banyak yang pesan itu udah bayar duluan. Masya Allah, alhamdulillah ya Ustaz. Dan ada itu rezeki ya Ustaz, kita yang namanya kita ini kasih honor, bapaknya juga honor, yang kalau untuk kecukupan hari-hari mana anak di pondok ya, kalau dihitung itu yang udah cukup Ustaz. Tapi alhamdulillah yang namanya itu rezeki, Masya Allah, makanan baik itu mentah maupun masak, alhamdulillah itu datangnya, subhanallah, tidak disangka-sangka ya Allah. Alhamdulillah Pak Ustaz. Bahkan ya Pak Ustaz, pernah saya itu berangkat ke sekolah bawa uang cuma 2.000 rupiah, dan alhamdulillah sampai di sekolah teman-teman pada bayar semua utangnya, sehingga saya pulang itu membawa hampir 500.000, alhamdulillah Ustaz ya. Dan ada juga Ustaz pengalaman saya ketika sakit gigi. Waktu itu saya mengalami sakit gigi dan mengikuti channelnya Pak Ustaz, ada beberapa testi dari para sahabat pencinta salawat yang saya tonton. Katanya sakit giginya berhenti. Alhamdulillah Ustaz, saya praktekkan, subhanallah, sudah alhamdulillah hampir 2 minggu ini sakit gigi saya tidak pernah datang, alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah, banyak ya Ustaz keberkahan yang saya terima. Dan itu juga Ustaz, salah satu amalan saya yaitu sedekah subuh. Saya sempat catat tanggalnya, saya itu mulai awal sedekah subuh tanggal 10 ya Pak Ustaz, bulan April ya, belum cukup 40 hari lah Ustaz ya. Itu salah satu amalan tambahan ibadah saya Ustaz ya, semoga berberkah. Dan para pecinta salawat yang lainnya, semoga diberi keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya, hajatnya segera dipenuhi. Pak Ustaz, apabila ada salah dari perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang namanya manusia tak luput dari kesalahan dan dosa Pak Ustaz ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan selalu diberi istiqomahan untuk bersalawat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan ada lagi testi-testi selanjutnya yang membuat kita termotivasi untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.